Halo sahabat belajar, jumpa lagi dalam materi pembelajaran kali ini. Kita membahas materi tentang housekeeping, yaitu pada subpublic area memilih dan menata peralatan. Baik sahabat belajar, mungkin sahabat belajar sudah memahami terlebih dahulu bagaimana memilih dan menata peralatan. Nah, bagi yang belum, kali ini saya akan suguhkan beberapa materi. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran. Baik sahabat belajar, pada materi housekeeping kali ini ada 3 submateri yang sahabat belajar bisa pelajari. Yang pertama itu ada public area, yang kedua ada persiapan kamar, yang ketiga layanan housekeeping. Namun pada kali ini materi yang kita kuasai atau pelajari adalah public area. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini, jadi sahabat belajar dengan memahami tayangan video ini, sahabat belajar bisa memahami secara detail tentang bagaimana memilih dan menata peralatan dengan baik sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, sahabat belajar, kita langsung saja masuk ke materi kita. Pertama, jenis peralatan dan bahan pembersih. Nah, mungkin sahabat belajar sudah mengetahui dari rumah beberapa jenis peralatan dan bahan pembersih. Namun di dalam dunia perhotelan ada beberapa peralatan dan bahan pembersih yang kategorinya dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada namanya jenis peralatan manual. Yang kedua ada namanya peralatan makinal. Nah, apa sih bedanya peralatan manual dan peralatan makinal? Nah, jadi peralatan manual itu adalah peralatan yang digerakkan dengan menggunakan bantuan tenaga manusia, sedangkan makinal digerakkan dengan menggunakan bantuan elektrik. Kalau manual itu terdiri dari kelompok broom, brush, linen, container, squirting, other, and self-protective. Kalau makinal terdiri dari vakum, polisher, scrubbing, dan blower. Nah, itu peralatan yang umum dipergunakan pada industri perhotelan. Kalau kita bahas lebih detail tentang peralatan yang pertama, broom. Nah, itu broom itu adalah sapu. Yang pertama ada yang disebut dengan floor broom, sapu yang dipergunakan untuk menyapu lantai. Kemudian yang kedua ada yang disebut yang namanya palm broom. Digunakan untuk menyapu di areal rumput atau areal umum. Yang ketiga ada yang namanya hand broom. Jadi peralatan ini digunakan untuk menyapu di sela-sela seperti sofa yang susah dijangkau oleh sapu besar. Kemudian yang terakhir ada yang namanya ceiling broom. Ceiling broom ini dipergunakan untuk membersihkan spider mat yang menempel di langit-langit rumah atau hotel. Nah, itulah jenis peralatan yang merupakan kelompok broom. Selanjutnya, sahabat belajar bisa mengetahui yang namanya kelompok brush. Brush itu merupakan sikat. Ada beberapa kelompok brush yang umum digunakan di industri perhotelan. Yang pertama ada yang namanya hand brush. Jadi sikat yang langsung digunakan di tangan untuk menyikat pada area-area tertentu yang mudah dijangkau. Yang kedua ada yang namanya floor brush. Nah, floor brush ini untuk menyikat lantai dengan jangkauan jarak yang jauh dari tangan, sehingga bisa dipergunakan alat ini. Berikutnya ada yang disebut dengan metal brush. Jadi metal brush ini adalah sikat yang digunakan untuk membersihkan berupa logam atau besi yang berkarat sehingga terlihat mengkilat kembali. Dan yang terakhir ada yang namanya toilet bowl brush. Jadi dipergunakan untuk membersihkan toilet bowl dari kotoran-kotoran yang menempel. Nah, sahabat belajar, demikian bagian-bagian dari kelompok brush. Dan selanjutnya, sahabat belajar,
ada kelompok linen, yaitu pembersih atau bahan alat pembersih yang merupakan kelompok linen atau berbahan kain. Nah, yang pertama ada yang namanya mauve. Kenapa mauve disebut kelompok linen? Karena pada ujung bawahnya itu terbuat dari kain dan bisa untuk dibersihkan kembali. Kemudian berikutnya ada yang disebut cotton cloth. Apabila sahabat belajar ingin melakukan dusting atau membersihkan debu yang menempel pada permukaan, bisa menggunakan cotton cloth. Berikutnya ada yang disebut dengan lobby duster untuk membersihkan debu atau partikel kecil pada lantai dengan mudah dan cepat. Dan yang terakhir ada yang namanya glass cloth. Jadi lap yang dipergunakan khusus untuk membersihkan perabotan yang digunakan untuk makan sehingga tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan chemical. Dan berikutnya ada kelompok container. Container adalah kelompok penampung, digunakan untuk menampung benda-benda lain. Yang pertama ada yang namanya double bucket. Apabila melakukan mauve, mungkin di sini menggunakan double bucket atau bucket itu sendiri, ember. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya carry caddy, ya, dipergunakan untuk menampung semua bahan pembersih chemical dan lap yang tadi itu. Berikutnya ada yang disebut dengan dustpan. Jadi dustpan ini digunakan untuk menampung sampah-sampah yang telah dikumpulkan menggunakan broom. Dan yang terakhir disebut dengan botol sprayer. Jadi botol sprayer ini digunakan untuk menuangkan cairan chemical yang disemprotkan nanti ketika pada saat pembersihan. Nah, sahabat belajar, demikian kelompok-kelompok dari container. Masih banyak lagi kelompok yang lain atau alat pembersih yang lain yang bisa sahabat pelajari. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan kelompok others. Dalam public area ini ada beberapa kelompok pendukung lainnya. Nah, yang pertama mungkin sahabat sudah tahu, ini peralatannya namanya window wiper. Window wiper ini dipergunakan untuk membilas kaca sehingga terlihat bersih. Berikutnya ada yang disebut dengan spon atau Scotch-Brite. Nah, spon ini untuk membersihkan noda yang menempel, bisa langsung digosok. Selanjutnya ada yang disebut dengan floor squeeze. Nah, ini floor squeeze ini untuk membilas atau mengeringkan lantai yang berisi genangan air, apakah itu pada saat hujan atau tumpahan air pada area tertentu. Dan berikutnya ada yang disebut dengan floor sign. Floor sign ini memberikan tanda atau peringatan kepada seorang bahwa lantai itu sedang basah atau licin. Nah, sahabat belajar, berikutnya ada supporting. Nah, itu ada beberapa jenis-jenis peralatan pendukung yang digunakan oleh public area. Yang pertama ada step leader. Nah, jadi step leader ini berupa tangga yang digunakan oleh petugas dalam membersihkan area dengan jangkauan yang tinggi. Kemudian berikutnya ada yang namanya electric plug. Jadi kabel perpanjangan apabila sahabat ingin melakukan pembersihan dengan menggunakan listrik. Dan berikut ada yang namanya multi plug, jadi pergunakan untuk cuk converter multi. Dan terakhir ada yang disebut dengan telescopic stick, jadi stick perpanjangan untuk menjangkau areal yang lebih tinggi. Nah, baiklah sahabat belajar, yang terakhir peralatan yang kali ini kita akan mengenal tentang peralatan self-protective. Nah, jadi sahabat belajar, peralatan ini dipergunakan untuk melindungi diri ketika sahabat belajar hendak melakukan pembersihan sehingga terhindar dari bahaya. Yang pertama ada yang namanya boot shoes, jadi sepatu boot. Apabila sahabat bekerja di areal yang basah. Kemudian ada yang namanya hand glove, jadi untuk melindungi tangan dari reaksi kimia. Kemudian ada yang masker untuk melindungi muka dari debu atau partikel kecil yang mudah menempel. Ada yang namanya goggles. Goggles ini adalah kaca radiasi, apakah itu dipergunakan pada pembersihan yang dari bahan api.
Kemudian yang terakhir ada yang helmet untuk melindungi kepala dari benturan yang tidak diinginkan. Nah, sahabat belajar, demikianlah peralatan-peralatan manual yang ada di public area atau di hotel. Dan selanjutnya sahabat belajar, di sini kita akan membahas yang namanya peralatan makinal. Jadi peralatan makinal adalah peralatan yang menggunakan tenaga atau bantuan listrik untuk digerakkan. Nah, di sini contoh pertama ada vacuum cleaner. Nah, apabila sahabat ingin membersihkan karpet atau menyedot debu yang ada di karpet, bisa menggunakan vacuum cleaner. Kemudian ada yang namanya polisher mesin. Polisher mesin ini digunakan untuk mengkilapkan lantai yang sudah bersih sehingga terlihat lebih baru. Yang berikutnya ada yang namanya scrubbing mesin. Jadi mesin ini digunakan untuk membersihkan lantai dari noda atau kotoran yang menempel dengan jangkauan yang lebih banyak. Dan terakhir ada yang disebut dengan blower mesin. Jadi blower ini dipergunakan untuk mengeringkan lantai atau karpet yang basah sehingga bisa dikeringkan dengan waktu seketika. Nah, sahabat belajar, inilah contoh-contoh peralatan makinal yang sahabat belajar umum ditemukan di instansi perhotelan. Nah, sahabat belajar, berikutnya bagaimana cara menata peralatan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan mungkin buat sahabat belajar. Nah, dalam menata peralatan, setiap hotel memiliki cara tersendiri atau SOP sendiri. Nah, namun kali ini pada umumnya dalam memilih dan menata peralatan, hendaknya peralatan yang dipergunakan harus menyesuaikan dengan objek yang akan dibersihkan. Nah, yang pertama kita tata semua peralatan atau bahan pembersih itu kita masukkan ke dalam carry caddy. Di sini seperti ini, dia tertata dengan rapi sesuai dengan bentuk dan jenis peralatan itu sendiri. Nah, itu kita tata semua berupa chemical dan bahan pembersih. Nah, setelah ditata ke carry caddy, selanjutnya bahan pembersih itu kita tata di public area trolley atau cleaning trolley. Nah, ini gambar contoh penataannya dengan baik. Dari atas ada carry caddy, di sampingnya ada sapu atau bahan pembersih lainnya. Nah, sahabat belajar, yang diperhatikan pertama adalah pastikan bahan pembersih itu sudah ditata sehingga tidak terjadi berantakan atau jatuh. Nah, begitulah cara singkat bagaimana sahabat belajar bisa menata peralatan ini. Nah, mungkin sahabat belajar punya cara lain. Nah, yang terpenting adalah sahabat belajar bisa mengetahui dan secara detail bagaimana step by step menata peralatan. Nah, baik sahabat belajar, demikian video singkat tentang bagaimana memilih dan menata peralatan. Terima kasih sahabat belajar telah menonton video ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk mengembangkan kompetensi sahabat belajar ke depannya. Nah, apabila sahabat berkenan, silakan menekan tombol subscribe, like, dan menekan tombol lonceng sehingga kami bisa meningkatkan video pembelajaran berikutnya dan sahabat bisa mengetahui pembelajaran tentang perhotelan secara berkelanjutan. Baik sahabat belajar, buatlah kesimpulan singkat tentang materi ini melalui komentar